Selamat malam semuanya. Ya, ini untuk edisi 4 Desember 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar GaveTalk edisi kemarin 3 Desember. Ada cukup banyak yang masuk di kolom komentar. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu penonton semua yang sudah memberikan ide di kolom komentar. Nanti kita akan coba jawab satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita langsung mulai saja agar durasi lebih singkat. Silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari GaveTalk, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG melanjutkan rebound dan tepat di 7.320, yaitu adalah resist yang minggu lalu gagal dilewati. Saat ini sudah berada di dalam area yang menentukan, yang seperti yang kemarin saya bahas, ya. Untuk trendline saat ini sudah dipatahkan, ya, berarti kemungkinan besar probabilitas untuk wave naik ini dimulai sudah terjadi, ya, kemungkinan besar sudah mulai, ya. Jadi mungkin kita sudah mulai melihat beberapa saham yang mulai mengalami kenaikan seperti saham BRI, kemudian saham banking yang lain, ya, dan yang saham-saham yang kita bahas di insight terakhir, ya, yang merekomendasikan saham LQ45, ya. Ada 3 saham yang kita sampaikan, ya, ada Telkom, ada BRI. Ini kita berikan secara free minggu lalu, ya, tanggal 26 November ketika IHSG sedang bisa dikatakan masih melanjutkan penurunan, ya. Jadi saya rasa informasi tersebut seharusnya bisa dikonversikan menjadi sebuah, ya, kesempatan untuk mendapatkan harga yang lebih baik, ya, gitu. Oke, jadi sementara ini kita lihat IHSG ini sudah mulai masuk ke wave naik, ya, akan menguji wave 4 turun dengan target selanjutnya yaitu di 7.400 sampai dengan 7.500. Itu merupakan target pullback dari wave C, ya. Di wave C ini belum kenaikan di atas wave C ini belum mengkonfirmasi wave 4 itu berakhir, ya, gitu. Oke, lanjut ke pembahasan saham. Mohon analisa TPMA, apakah bisa balik dan tembus lebih dari MA60 dalam jangka pendek? Kita lihat, ya. Oke, sekarang ini di daily, ya, karena MA60 di daily dan weekly tentu saja beda, ya. Saya anggap ini untuk trading saja. Kalau kita lihat dari stories harga saham ini beberapa kali dia turun ke bawah MA60 namun bisa kembali, ya, gitu, selama tren naik ini, dan pun mungkin ketika turun pun bisa kembali, ya. Kalau pertanyaannya hanya apakah bisa kembali tembus lebih dari MA60, seharusnya bisa, ya. Dalam penurunan pun, ya, misalkan ini, ya, tentu saja MA60 bisa kembali ke atas MA60. MA60 ini adalah resist dinamis, ya, jadi dia bergerak, jadi value-nya berubah mengikuti pergerakan dari harga saham, ya. Kalau sekarang ini di 685 kita coba menggunakan Fibo, ya, itu masih di bawah 0,3, jadi potensi pullback kan paling tidak di 0,3 seharusnya sangat memungkinkan, gitu, ya. Mohon analisa saham CNMA untuk swing, apakah saat ini sudah tepat untuk entry, berapa potensi risk rewardnya? Semoga Pak Yef sehat selalu, terima kasih doanya. Kita lihat dari teknikal jangka pendek, ya, untuk swing trade. Nah, saat ini sudah menguji level ekstensi 1,3, ya, dan sepertinya ini mulai terlihat rebound meskipun memang dalam volume yang masih cukup rendah, ya. Kita lihat dari potensi dulu upside-nya ini apakah menarik atau tidak, gitu, ya, untuk worth it atau tidak untuk kita swing trade di saham ini, gitu, ya. Sebentar kita coba bersihkan dulu untuk kita melihat bisa lebih enak, ya. 0,3 di 195, harga sekarang di 183, itu paling tidak di situ, ya, hanya 6%. Ya, itu mungkin saja bisa lebih, ya, karena MA60 masih di atasnya, bisa
Potensi selanjutnya di 208. Ya, kalau Anda mau dengan potensi paling tidak di angka 5% sampai dengan 6%, mungkin ini masih bisa dengan stop loss di 175, itu di bawah 5%. Jadi secara risk reward ya harusnya menarik gitu ya. Siang Paip mau tanya untuk TBLA, apakah cocok untuk invest? Kalau cocok baiknya masuk di harga berapa? Oke, kita lihat TBLA. Oke, konsolidasi ya untuk harga sahamnya, teknikal jangka pendek. Kita lihat fundamentalnya. Oke, kita lihat komoditas ya. Kita lihat komoditasnya apa ya. Jadi terakhir dia terlihat tidak terlalu tergantung dengan komoditas ya. Dia lebih ke manufacturing. Jadi ya kita lihat di sini memang kita harus lihat secara pertumbuhan, apakah pertumbuhannya ini layak atau tidak gitu ya. Kalau kita lihat dari sini, pertumbuhan yang terjadi ini sedang mengalami koreksi, dan koreksinya ini kita lihat dari angkanya ini masih tergolong koreksi yang wajar. Jadi normalnya harga sahamnya juga terjadi penurunan dalam jangka pendek menengah. Nanti kita lihat secara teknikal. Kemudian kita lihat dari koreksinya ini apakah masih berlanjut di 2024 atau sudah mulai ada perbaikan gitu ya. Dari sisi pertumbuhan di atas dia cukup baik, namun di kuartal terakhir ini secara operasional kurang terlalu baik. Ya, kita lihat perkiraannya kurang lebih akan sedikit mengalami perbaikan kinerja. Ya, bisa dikatakan belum bisa kembali seperti di tahun peak performance di 2021 sampai dengan 2022. Anda bisa cross check ya, apakah dia punya revenue stream dari komoditas, apakah dari mungkin dari sawit atau yang lain. Anda bisa cek nanti ya, karena di sini tidak ada komoditasnya. Yang jelas kalau kita lihat dari sini pertumbuhannya ini sebenarnya pertumbuhan yang cukup baik, namun dalam jangka pendek dia sedang mengalami koreksi. Kita cek coba profitabilitasnya dulu. Ya, sepertinya memang ini cukup tipis ya. Secara pertumbuhan saya rasa koreksinya masih wajar, dan 2024 sedikit mengalami ya bisa dikatakan membaik ya, sedikit membaik. Namun kalau kita lihat dari sisi profitabilitas memang ini relatif tipis. Jadi bisa dikategorikan hampir tidak layak secara profitabilitas. Ini sekali lagi tergantung dengan selera Anda. Kalau di kami minimal 5% dan ini tidak memenuhi, sehingga ya tidak kami rekomendasikan tentunya gitu ya, secara profitabilitas tidak memenuhi syarat. Namun sekali lagi apabila Anda mengabaikan profitabilitas dan mungkin lebih melihat ke pertumbuhan, ya saham ini bisa Anda pilih. Namun saran kami, Anda perlu mengecek lagi ya faktor-faktor apa saja yang bisa menentukan kinerjanya di masa yang akan datang. Apakah ketergantungan terhadap komoditasnya ini sudah mulai hilang? Kalau hilang berarti Anda bisa fokus kepada internal keefisiensi dan sebagainya. Namun apabila memang masih ada mungkin ya ketergantungan terhadap komoditas, yang pertama Anda lihat harus adalah yang pertama ya, komoditasnya sedang pada fase apa, siklusnya apa. Ya, itu berlaku di saham yang lain, di komoditas yang lain. Ketika kita berinvestasi di saham sektor apapun yang masih ada hubungan dengan komoditas, ya, kita harus tahu siklus komoditasnya sedang apa. Naik, turun, atau konsolidasi. Ya, gitu. Oke. Jadi secara fundamental buat kami ini sahamnya turun ya. Merefleksikan fundamental yang ada, di mana 2001, 2023 kemarin di angka 800, sekarang di 640-an. Ya, ini relatif konsolidasi sebenarnya. Dan secara teknikal pun saya melihat dengan fundamental yang seperti tadi,
bahwa perbaikan kinerjanya itu belum bisa kembali ke performance terbaiknya, kemungkinan secara teknikal mendukung untuk saham ini turun. So secara teknikal juga tidak terlalu baik. Mungkin kita bisa, kalau misalkan kita mengincar saham ini, mungkin kalau ini tembus ke bawah 600 kita bisa menunggu di harga yang jauh lebih rendah ya. Misalkan di bawah 500 itu bisa kita dapat di 400, 500, 400 itu ya. Namun sekali lagi investasi itu harus mengacu pada fundamental ya. Jika fundamentalnya itu memang tidak layak ya, kita harus ya mencari saham yang lain gitu kan. Saham ada ratusan saham ya, 800 saham gitu. Kita butuhnya berapa sih di portofolio? Paling 6, paling 4 ya. Kalau saya sendiri 6 itu udah banyak ya. Buat saya pribadi, buat saya pantau sendiri kan, karena saya memiliki beberapa account yang di situ juga ada sales, ada mungkin saya punya beberapa orang yang memang memanage risk dan portfolio kami ya, itu bisa. Tapi kalau misalkan saya pribadi, saya sendiri mungkin akan lebih membatasi saham itu maksimal 6 ya. 6 itu sudah cukup untuk kita membuat kita aktif bekerja gitu ya, memantau gitu ya. Itu pendapat saya ya, jadi Anda mungkin boleh berbeda pendapat. Tolong analisa saham TWR untuk swing. Oke. Kita lihat dari saat ini swingnya turun ya. Kalau kita lihat dari weekly, nah kita lihat dari daily. Nah ini mulai ada potensi untuk dia rebound, karena supportnya ini support yang berhasil hari ini dia rebound, berarti kita bisa lihat potensi swing dari wave terbarunya, swing turun yang ini ya. Oke, kita coba lihat berapa persen risk rewardnya ya, risk return potensinya dari harga penutupan hari ini. 0,3 di 760 itu sekitar 7%-an. Kemudian potensi ke 0,6 itu sekitar 14% dengan risk di 680 atau 675 ya kan. Itu Anda bisa proteksi di situ. Ya, menarik ya secara risk reward untuk swing di harga saat ini. Mohon bantuan bahas analisa saham TABG untuk investasi, bagaimana prospek emiten CPO di tahun 2025. Terima kasih, sukses selalu. CPO sekarang ini pada fase naik ya, sudah kami bahas beberapa kali ya. Anda bisa cari pembahasan terkait sawit ya, sudah kami sampaikan terkait apa namanya tren dan sebagainya. Nah ini ya, awal bulan November ya, awal bulan November kita bahas ini. Jadi kalau mungkin Anda memiliki Telegram, mungkin Anda punya account Telegram gitu ya, Anda bisa ikuti atau follow Telegram kami. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat bagaimana sih analisa sebelum-sebelumnya, sebelum Anda bertanya gitu. Mungkin misalkan Anda mau bertanya sebuah saham ini untuk investasi, karena investasi itu acuannya adalah fundamental yang perubahannya itu jangka panjang. Tentunya ya mungkin pembahasan terakhir mungkin dibahas seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, itu masih relate dengan kondisi saat ini. Mungkin yang membedakan hanya di sisi teknikalnya saja, karena harga sahamnya tentu saja bergerak ya. Apakah harga sahamnya sudah naik, atau harga sahamnya masih sama, atau justru sahamnya lagi turun gitu ya. Nah itu mungkin bisa dikonsultasikan. Tetapi kalau terkait yang namanya fundamental ya, terkait yang namanya kinerja fundamental pertumbuhan dan sebagainya, itu menurut saya hanya akan berubah dalam jangka waktu paling tidak 3 bulan setelahnya gitu ya. Jika memang sudah dibahas, berarti ya mungkin pertanyaannya adalah secara teknikal gitu ya. Misalkan, oh kemarin sudah dibahas si saham ini layak invest Pak, lalu harga sahamnya lagi turun, kira-kira di harga sekarang ini oke nggak untuk invest gitu, misalkan seperti itu, karena sudah dibahas secara fundamental ya. Ini CPO sudah kita bahas ya di November ya. Kemudian untuk Oktober juga kita sudah bahas ini ya. Nah, kemudian kita lihat TAPG ya.
Kita coba lihat TAPG secara pembahasan sepertinya sudah pernah ya kita bahas. Ini ya. Sepertinya secara fundamental layak invest, namun harga sahamnya waktu itu sudah naik ya. Kita coba lihat kembali bagaimana fundamentalnya untuk mengulangi lagi karena masih ditanya ya. Nah ini ya, harga sahamnya waktu itu sudah naik ya dari sini ke sini karena harga sahamnya ini sudah naik. Jadi gini ya, cara kita melihat dalam berinvestasi itu begini. Misalkan kita mau berinvestasi pada sebuah saham, kita melihat fundamental itu layak. Namun harga sahamnya sudah naik, ya kan? Tentu saja kita sudah terlambat. Ya, jadi kita sering lah menemukan saham-saham like invest itu sering, namun sayangnya memang harga sahamnya sudah jauh lebih tinggi dari fundamental yang ada, ya, sehingga sikap yang kita harus ambil adalah tidak mengejarnya, ya, tidak FOMO istilahnya, istilah anak sekarang, ya. Nanti kalau kita FOMO, akibatnya adalah kita beli di harga yang terlalu tinggi untuk fundamentalnya, ya. Gitu. Jangan-jangan misalkan ya kita beli sebenarnya itu adalah target price untuk fundamental tersebut. Gitu. Ya. Jadi kita lihat dari fundamentalnya like invest, ya. Gitu. Secara pertumbuhan 2023 mengalami koreksi karena CPO tahun 2023 memang masih belum naik ya, sedang turun dibandingkan 2022 sehingga kinerjanya secara umum pastinya ya turun gitu ya. Dimana di sini palm oil hampir 90% lebih menentukan nasib dari Triputra Agro ya, sehingga kalau yang namanya CPO naik ya harusnya performance-nya ya naik ya dibandingkan tahun lalu. Nah, bagaimana dengan 2025 sudah saya bahas juga ya. Kalau Anda mau lihat lagi tadi sudah saya tunjukkan cara mencarinya. Anda tinggal masuk di Telegram kemudian ketik kode CPO, nanti akan keluar pembahasannya gitu ya. Tinggal ketik kode CPO gitu nanti akan keluar di sini ya. Anda tinggal cari-cari saja. Misalkan mau cari saham misalkan BRI gitu ya, atau PANI lah gitu. Nanti gampang ketemu. Ya. Nah, ya. Oke. Jadi secara fundamental like invest. Dan bagaimana 2025 menurut saya masih akan karena musim hujan sudah mulai datang dan kemungkinan produksinya sudah mulai akan menurun, sedangkan mungkin permintaannya juga tidak tinggi ya. Sekali lagi permintaannya mungkin tidak akan tinggi dengan adanya hukum supply demand, hukum ekonomi seperti biasanya. Ketika supply mengalami penurunan sedangkan demand mungkin turun tetapi tidak rendah produksi atau supply, tentu saja kenaikan terjadi di komoditas tersebut gitu ya. Kenapa kok 2023 kemarin lesu ya CPO? Karena Anda tahu mungkin hujan itu tidak datang di tahun itu ya, hujan tapi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau Anda mungkin di daerah Anda mungkin juga ada perkebunan dan sebagainya, mungkin Anda bisa lihat ya. Gitu, kalau musim hujan tentunya akan menurun ya. Gitu. Oke, kita lihat, lanjutkan. Untuk harga sahamnya, kalau kita lihat dari ini pertanyaannya cuma tanya ini ya, fundamental ya. Gitu, oke. Sudah turun kemarin ya ke 0,3, ini target turun terdekat 780 bahkan lebih gitu ya. Ini mungkin adalah momentum untuk ya kalau mau nambah dengan modal bawah sini ya. Pun di harga saat ini atau di 780 sekalipun buat kami saham ini sudah naik ya, sudah jauh naik lebih tinggi dibandingkan fundamentalnya. Kami memiliki saham yang lain yang tentu saja secara fundamental jauh lebih baik dari TAPG ya untuk CPO. Gitu, karena saham ini nggak masuk di peer ataupun peers saat ini. Gitu. Oke. Tolong analisa saham TWR untuk swing. Tadi sudah ya? Sudah atau belum? Oh udah ya? Sorry. Lanjut ya.
Assalamualaikum Pak Yef. Waalaikumsalam. Mohon dibahas saham ASGR. Apakah layak untuk investasi dan best price masuk di harga berapa? Terima kasih Pak Yef dan tim. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih doanya. Kita lihat ya, ASGR secara fundamental dulu. Apakah saham ini layak invest? Menurut saya, ya, sekali lagi menurut saya. Oke, kita lihat dari pertumbuhannya. Kalau bisa dikatakan pertumbuhannya ini turun ya sebenarnya. Meskipun 2023 kemarin sempat ada kenaikan gitu ya, tetapi kalau kita lihat dari tren ya, tren kinerja fundamentalnya turun. Kemudian di 2023 ini kita lihat juga naik turunnya ini tidak begitu konsisten ya, di atas turun, di bawah naik, di atas naik, di bawah turun gitu ya. Kemudian kemungkinan ini yang menjadi juga tidak layak adalah secara profitabilitas yang ya seperti yang saya sudah sampaikan beberapa kali tadi, juga kita sudah sampaikan bahwa minimal 5% ini tidak memenuhi syarat layak invest menurut kami. Sekali lagi menurut saya. Oke, gitu ya. Anda masih bisa menemukan saham yang lebih baik. Ya, banyak sekali saham sekarang ya. Apalagi ISG kan masih relatif masih di bawah gitu ya. Banyak saham yang lain. Gitu. Oke. Minta tolong bagaimana untuk swing P1 untuk hold sekitar 6 sampai dengan 12 bulan ke depan. Sayangnya memang untuk kami ya, swing trading itu hanya maksimal 20 hari ya. Jadi kalau lebih dari itu strateginya bukan swing namanya, trend following. Karena trend itu berjalan berbulan-bulan, tren yang kita ikuti ya. Kalau kita swing, kenaikan pullback ya, ada penurunan, kemudian ada potensi swing ya, kita ikutin itu, kita beli untuk swing aja. Nah kalau yang kita bicara bulanan ya, kita harus hold dengan tenang tanpa peduli dengan pergerakan jangka pendek ya, kita harus melihat dari sisi tren jangka menengahnya gitu ya. Kalau tujuan 6 sampai dengan 12 bulan, saya akan menggunakan tren sebagai patokannya ya. Saya akan mengabaikan kata-kata swing tadi. Karena sekali lagi menurut saya kan, Anda tanya ke saya pakainya seperti ini, seperti itu ya. Gitu. Nah, saham ini cocok nggak sih untuk trend following? Pertama dari trennya dulu lah. Kita pakai weekly ya. Nah, ini belum uptrend ya. Mengacu pada teknikal ya. Gitu. Oke, kita lihat dari secara karakteristik juga dia tidak cocok untuk trend following. Kenapa? Ya ini Anda lihat ini ya. Oke. Ketika uptrend pun seperti ini ya. Oke. Agresif gitu ya. Mungkin sekarang ini mungkin baru terlihat seperti saham yang moderat ya, tetapi karakteristik saham ini adalah swing. Anda bisa lihat ya, Anda bisa bedakan ini wave yang agresif ya. Gitu. Jadi mungkin akan lebih cocok. Anda coba lihat aja ini swingnya berapa lama ya kan, ini naiknya berapa lama. Ini memang lagi konsolidasi ya, tetapi kalau Anda mau lihat ya, ini yang panjang ini ya, ini bisa lebih dari 1 bulan, tapi kan sekarang ini kondisinya tidak sama. Ini uptrend, ini tidak uptrend ya, ini konsolidasi. Jadi swing di dalam tren naik itu akan berbeda dengan swing di dalam konsolidasi ya. Gitu. Tingkat agresivitasnya tentu akan menurun diikuti dengan penurunan volume transaksi ya, kalau dia konsolidasi. Nah, ketika dia trending, entah itu uptrend maupun dia downtrend ya, swingnya itu akan lebih panjang dan lebih besar volume transaksinya gitu ya. Jadi kalau menurut saya saham ini lebih akan cocok untuk swing trade ya, memanfaatkan konsolidasinya. Ini kita beli di support, sell di resist gitu ya. Ini kan kemarin naik Juli gitu ya, ini sampai dengan September gitu dia swing naiknya gitu ya. Kita lihat di daily pun mungkin akan lebih kelihatan ya naik dan turunnya ini. Nah ya gitu. Jadi kalau sekarang ini mungkin lebih cocok untuk swing dengan target di 450, dan kemungkinan itu ya tadi ya untuk jangka pendek. Jadi jangka pendek itu ya kita bisa patok kurang dari 20 hari gitu ya. Misalkan dia ternyata tidak naik ataupun tidak turun dalam 20 hari, berarti dia memang konsolidasi itu ya. Oke, begitu menurut saya. Sekali lagi pakai cara saya, kalau mungkin Anda berbeda ya mohon maaf. Pak Yev, apakah saham LPPF like invest? Sepertinya tidak. Sepertinya kita cek ya.
Oke, ini saham ini kalau Anda mengikuti kami Yeftok sejak 2017, 2018 ya, dari 8 ribuan ya saham ini. Oke, nah ini ya, nggak ada yang percaya saham ini bakal turun ke sini ya. Ketika kita bilang saham ini akan turunnya jauh sekali ya, seperti ini jadinya. Ya, Anda bisa cari di Telegram tadi ya, seperti tadi Anda cari LPPF pembahasan 2018, 2017 ya, awal-awal Yeftok itu, waktu masih suaranya masih mungkin tidak sejernih sekarang ya kan. Dulu masih suaranya mungkin ada, waktu rumah saya masih dekat bandara ya gitu, suaranya kadang-kadang ada pesawatnya gitu, ada suara yang aneh-aneh gitu ya. Oke, kita lihat dari perkembangan terakhir ya, tetap tidak layak ya sampai dengan saat ini pun. Secara pertumbuhan nih kita bisa lihat dari sini ya, kita lihat dari kinerjanya ya hancur ya gitu. Dari labanya ya, ini dari pertumbuhan dulu nggak layak ya, buat kami tidak layak. Kemudian secara margin ya beberapa kali dia rugi ya, bottom line-nya itu akibatnya dari margin yang sangat tipis karena dia retail juga ya, jadi sangat wajar. Dan kami memang tidak terlalu suka dengan retail untuk invest ya. Mungkin trading oke, tapi untuk invest tidak ya. Gitu kira-kira pendapat saya. Pak Yef, saya baru sekitar setahun main trading saham dan sekarang mau mulai invest di saham. Jangan main dong ya. Trading saham ini adalah serius ya, tidak main-main ya. Jadi ini kita berurusan dengan risiko tinggi ya. Jadi seserius mungkin kita dalam melakukannya, sehati-hati mungkin tentunya. Ada info topik saham yang layak untuk invest long term? Ada tentunya di peer dan di peers banyak. Apakah PANI layak untuk di hold long term? Jika layak, kira-kira target long term PANI di berapa? Thank you sudah menginspirasi saya main saham. Untuk PANI tidak ya tentunya. Dengan harga saham yang sudah naik setinggi ini, meskipun secara teknikal saya masih melihat PANI bisa naik lebih tinggi, tetapi untuk invest kita kan tidak bisa hanya melihat dari harga sahamnya, kita harus mengacu kembali kepada fundamentalnya. Ketika harga saham sudah naik jauh dari fundamental, ya tentu saja kita tidak berani, ya kan? Karena kan investasi itu komitmen jangka panjang ya. Komitmen jangka panjang itu tidak bisa kita hanya melihat dari harga sahamnya saja, tentu saja dari fundamental. Ya, kalau kita bicara pertumbuhan, memang ini saham ini tumbuhnya bagus ya, sangat signifikan, hyper growth ya pertumbuhannya. Tapi harga sahamnya sudah jauh merefleksikan dari pertumbuhan tersebut. Ya, hyper growth di atas 100% itu kategori hyper growth. Ya kan? Hyper growth jangan salah ya. Apakah itu bagus? Menurut saya pertumbuhan yang nggak bagus. Kenapa? Akan sangat mudah dia jatuh. Ya, kita ambil contoh case kita pernah invest di saham Temas Lime. Ya, kita rekomendasikan di 300, harga sahamnya melesat naik ya setelah kita. Tetapi tidak lama kemudian kinerja fundamentalnya jatuh karena memang hyper growth saat itu. Betul, memang kita waktu itu memang sedang menguji sistem untuk mencari saham-saham hyper growth ya, seperti ya, Bali, kemudian Temas, yang terakhir ada kemarin saham Rukun Harja ya. Tetapi ketika kita invest saham yang memang tujuan kita jangka panjang dan sahamnya sudah naik posisinya, ketika kita invest kan harus mencari saham yang belum naik ya, kalau bisa lagi turun ya kan gitu. Kalau sudah naik ya wes, berarti kita ketinggalan ya. Tapi untuk PANI ini memang secara fundamental sudah sangat-sangat jauh lebih tinggi harga sahamnya, sehingga buat kami yang mungkin bisa disebut sebagai investor culun atau penakut, ya kami tidak berani merekomendasikan saham seperti PANI. Ya kalau sekarang ini kita bicara properti ya banyak ya, seperti kemarin ada yang tanya tuh BSD misalkan, itu jauh lebih baik itu. Bukan karena sahamnya, mungkin harga sahamnya tidak setinggi PANI ya, naik dan turunnya sesignifikan PANI, tetapi kita bicara investasi itu kan kita memegang saham yang kita nyaman, kita tenang, tidak deg-degan, tidak was-was ya. Dan kita bisa proyeksikan dengan mudah, ya kan? Kita bisa kalkulasi dengan mudah baik itu dari fundamental maupun teknikalnya. Ya. PANI ini ya
tadi seperti yang saya sampaikan, ini pendapat saya, Anda boleh beda. Saham ini saham bubble ya. Saham bubble itu kan kalau sudah terjadi bubble ya udah. Kalau kita berani, ya Anda harus siap dengan konsekuensinya. Ya, mungkin Anda sebut diri Anda pemula, saran saya untuk investasi pemula, kalau boleh saya memberikan saran, ya, pilihlah saham yang tidak terlalu, ya, dalam tanda kutip ya, gorengan. Ya, bukan berarti saham gorengan itu jelek, bukan, tapi ada waktunya sendiri. Ketika Anda berani megang saham small caps yang ya dia bisa naik sangat signifikan, tetapi jangan ingat ada potensi turun yang juga lebih signifikan lagi gitu. Ketika kita masih pemula, ya kita belajar dulu, analisa fundamental dulu ya. Kita lihat bagaimana pertumbuhan, kita lihat dulu bagaimana dia konsisten pertumbuhannya, profitnya dia lebih baik atau tidak daripada yang lain gitu ya. Itu kalau saya pun juga masih pemula kok, sama seperti Anda ya, kita sama-sama pemula, tetapi sekali lagi memang saya ini mungkin dibentuk sebagaimana seperti sekarang ini. Saya ini lebih ke, kalau saya ketinggalan saya akan lupakan ya kan, dan ketinggalan itu adalah hal yang wajar ya, karena tidak mungkin kita bisa ikuti semua saham yang sedang naik gitu ya. Kita pasti sebagai manusia biasa pasti akan ketinggalan ya, salah mengambil keputusan, sehingga kita harus perlu mengantisipasi dengan cara ya mengatur strategi portofolio, mengatur diversifikasi dan sebagainya. Ini wejangan atau pesan saya sebagai sesama pemula. Saya juga pemula sama. Saya baru berapa tahun di market sama kok ya. Belum 20 tahun, belum 30 tahun di market. Jadi saya masih butuh banyak belajar ya, belajar dari konsultasi yang ada, belajar dari diri saya sendiri, salah-salahan cara kita berinvestasi ataupun trading, terus belajar ya gitu. Sekali lagi ini pendapat saya, Anda boleh beda. Atau misalkan Anda terkait kemarin ada yang konsultasi juga, Pak Pani ini asetnya kan belum dilaporkan semua. Kalaupun dilaporkan semua, dengan kenaikan yang sudah terjadi saat ini pun tidak susah untuk menyamai harga sahamnya. Mungkin harga sahamnya bisa ke 20.000 ya, karena kami pun kalau potensi kenaikan jangka pendek itu tetap kita akan manfaatkan, tapi untuk trading, tidak untuk invest ya gitu. Kita beberapa kali bulan kemarin trading di Pani ya. Artinya kita tidak anti Pani ya, tetapi kita tahu mana yang layak untuk invest dan mana yang tidak layak. Saham DKFT Pak Yef, apakah layak investasi? Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat dari fundamental dulu seperti biasa. Ini sama apa sih? Nikel. Oke, kita lihat nikel dulu ya. SOP-nya seperti itu ya. Kalau komoditas kita harus tahu bagaimanakah si komoditasnya, nikel ore ya. Oke, kita lihat nikel. Apakah sekarang ini siklusnya naik atau turun-turun ya? Gitu, jadi belum ya untuk saat ini. Oke, kita lihat fundamentalnya. Seharusnya ya harga saham naik seperti ini harusnya fundamentalnya bagus ya. Coba kita lihat. Oke, memang terjadi kinerja yang dalam tanda kutip sangat bagus. Ingat ya, dalam tanda kutip bagus. Saya mungkin sudah sering bilang, tapi saya akan ulangi lagi. Saya lebih suka bottom line harus lebih rendah daripada operasionalnya. Mungkin ya ada yang berbeda, tetapi kalau bottom line lebih tinggi dari operasional, oke, kemungkinan untuk berulang ya, kan kita ini investasi kita harus bisa hitung. Kita harus bisa hitung secara berulang. Saham ini tahun ini laba bersihnya sekian ya, tahun depan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi akan berapa? Itu kan pertanyaannya seperti itu kalau kita investasi ya. Nah, sedangkan kalau laba tidak dihasilkan dari operasional, bolehlah tapi tidak terlalu signifikan. Misalkan ada pendapatan lain-lain, misalkan ya mereka jual beberapa aset yang mungkin tidak terlalu mempengaruhi, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah lebih tinggi dibandingkan operasional, kita nggak akan pilih ya
begitu. Nah ini kan ini sangat tinggi ya. Kita lihat di sini ya, operasional cuma 87 miliar, bottom line-nya 136 miliar, artinya kan sangat ya hampir 2 kali gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Sehingga ya buat kami saham seperti ini lebih cocok untuk trading ya. Kelihatan kok saham ini like trading, cocok untuk trading atau tidak. Ini pergerakan yang agresif seperti ini ya kemungkinan ya merefleksikan dari fundamental yang tidak stabil ya, seperti itu. Baik, mohon analisa saham PTBP, apakah sudah ada indikasi pembalikan arah price-nya serta layak untuk invest jangka panjang? Terima kasih sebelumnya. Untuk PTBP sepertinya juga masih belum layak ya. Untuk membuat layak invest emiten BUMN untuk emiten karya memang tidak mudah ya. Mereka itu mengampu beban yang sangat besar membangun negara sebesar ini ya dengan hutang ya. Itu saja ya resikonya ya besar ya, seperti yang sudah terjadi baik itu Waskita maupun Wijaya Karya. Ya ini gimana kita mau bilang layak invest orang seperti ini ya, tentu saja ini tidak layak ya. Sudah jelas ini ya, tidak tumbuh, oke. Kemudian juga marginnya sangat tipis, bahkan beberapa kali ini hampir minus gitu ya. Ya jadi sangat mudah untuk kita bilang buat kami tidak layak invest. Assalamualaikum Pak Yep. Waalaikumsalam. Mohon pandangannya KKGI untuk investasi dan best price-nya untuk entry. Oke, KKGI batubara ya. Coba kita lihat ya. Kalau batubara ya sekarang ini kan seperti yang saya sampaikan turun ya. Tuh. Ini ya. Anda mungkin sudah baca, kalau belum ya silahkan buka website kami di Insight. Itu ada pembahasan terkait batubara. Ini batubara secara umum ya. Gitu. Oke, kita lihat dari manakah dia dapat ya, dari batubara ya. Jadi belum ya untuk fundamentalnya layak invest menurut kami masih berisiko untuk kita masuk di dalam siklus yang belum naik ini. Mungkin secara kinerja ini sedikit mengalami perbaikan dibandingkan 2023 ya. Oke lah, kita coba lihat jalankan SOP yang ada ya. Kita lihat dulu batubara itu sekarang ini siklusnya apa supaya kita bisa pahami ya gitu. Oke, kita lihat ya ini ya, belum pada siklus yang naik ya, sehingga ya belum waktunya gitu. Ini berlaku di semua saham batubara ya. Kalau nanti siklusnya naik itu akan tentu saja kita baru bilang layak invest. Nah, sekarang ini mungkin action yang tepat untuk secara umum saham batubara adalah wait and see ya. Kita lihat dulu bagaimana Trump ini akan mempengaruhi harga, kemudian karena sekarang ini secara demand memang rendah ya, menurun gitu ya. Ketika nanti supply-nya ini nanti akan ditingkatkan, tentu saja akan memperburuk kondisi batubara gitu ya. Nah, seharusnya yang kita lakukan adalah wait and see. Oke. Kemudian kita lihat KKGI secara teknikal dengan fundamental yang tadi. Saham ini relatif belum turun ya. Kalau kita compare dengan saham ITMG atau PTBA gitu ya, relatif masih belum turun ya. Ini mungkin secara teknikal ini kan konsolidasi ya, ini bisa balik ke 300, di bawah 400 pun bisa. Di sini ada gap ya, secara teknikal begitu. Mungkin kalau Anda mungkin menunggu harga yang jauh lebih baik, mungkin secara fundamental dan secara teknikal memungkinkan Anda untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Ya kalau sekarang ini mungkin untuk trading oke lah ya, misalkan beli sekarang di 515, kemudian nanti ada swing naik di 560, 570 itu untuk swing trading. Tapi untuk invest tidak seperti itu ya cara lihatnya. Oke, lanjut. Pak F, saya punya saham HSP di harga yang cukup tinggi, sekarang loss 20%. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Tergantung plan Anda seperti apa. Plannya apa? Trading. Kalau trading yang harus Anda lakukan adalah menunggu momentum dia pullback, dan Anda harusnya sudah menjadi pelajaran untuk trading ke depan, tidak boleh seperti ini. Kalau tujuan Anda adalah investing, tentunya kalau Anda investing
sudah memegang fundamental, sudah menghitung berapa tahun ke depan akan seperti apa. Dengan turunnya 20% seperti yang saya contohkan kemarin, saham PGO, saham Ultra Jaya, saham BRI Syariah, ya beberapa waktu yang lalu saham Rukun Raharja. Ketika kita invest sahamnya turun, yang kita lakukan adalah menambah posisi. Ya tergantung dengan plan yang Anda sudah tentukan di awal. Jangan sampai Anda beli saham nggak punya plan, wah pusing kan, ya kan? Nah, maka dari itu, ya kita memiliki plan, kita tidak akan pusing-pusing lagi, bingung lagi, apakah yang kita harus lakukan, ya. Gitu. Mohon dibantu untuk analisa saham BSSR, mau masuk tapi belum paham, bagus masuk di valuasi berapa? BSSR sama ya, kita pun pernah invest di saham ini dan kita sudah jual di 5.000 ya. Kalau untuk invest kan mohon maaf saya tidak menggunakan value investing, kami mengikuti momentum, dan untuk batu bara dan komoditas kita harus melihat dari siklus seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau mungkin dari siklus yang ada sekarang ini harusnya BSR bisa balik ke bawah ya, ke 3.000. Kita invest di Pierce di 3.000 2.900. Jadi dengan harga batu bara saat ini tidak sulit untuk kembali ke sana. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Lanjut ya. PGO saya ingat banget saham pilihan si Fir Jamal. Siapa nih? Ngaku-ngaku bandar besar kelola dana triliunan. Waktu itu bandingin saham PGO versus cuan, jelek-jelekin cuan. Alhasil PGO boncos malah cuan naik ratusan persen. Anehnya influencer gede bacot. Aduh, modal kayak dia masih banyak yang percaya gini ya. Saya nggak mau menghakimi dia benar atau salah. Ya saya akan sampaikan adalah sebagai ya saya anggap sebagai investor trader biasa seperti saya, selalu jangan mudah percaya dengan apa yang ada di sosial media, YouTube dan lain-lain, bahkan di Yeftalk ya. Sering kali saya sampaikan, setiap akhir Yeftalk pasti akan saya sampaikan, Anda proses lagi informasi yang ada, jangan ditelan mentah-mentah gitu ya, sehingga Anda tidak merasa terjebak dan sebagainya. Ya, ketika Anda mengambil sebuah keputusan baik itu trading ataupun investasi, itu murni dari kesadaran Anda sendiri, murni dari penglihatan Anda sendiri. Saya hanya membantu untuk memberikan gambaran saja. Ya, gitu ya. Jadi misalkan amit-amit ya, prediksi saya bisa salah ya. Kalau prediksi saya salah, saya tidak mau ya dikatakan seperti ini ya. Terus terang ya, kalau saya ngaku-ngaku bandar nggak mungkin, karena saya trader kecil, investor kecil, tapi mungkin saya terlalu percaya diri dengan prediksi dan sebagainya, mungkin ya bisa aja gitu ya, saya salah dan sebagainya. Dan saya juga sampaikan kalau saya rugi ya saya sampaikan rugi, kalau profit ya saya sampaikan profit, seperti yang Anda lihat di laporan kinerja ini gitu ya. Dan mungkin beda ya sekarang ini, kalau di era sosial media, di era Instagram, di era sosial media internet ini sudah tidak sama seperti waktu saya masih baru masuk ya, bukan baru belajar ya, sekarang masih belajar, baru masuk ke bursa. Dulu nggak seperti sekarang ya, dulu tuh online trading aja masih sangat baru ya. Sekarang ini kan, kalau dulu ya waktu saya masih di sekuritas, masih kerja ya, di sana saya memang ya memiliki ya beberapa grup lah ya, beberapa grup yang ya bisa dikatakan price maker, dan ya setahu saya mungkin kurang luas pergaulannya, mungkin teman saya juga terlalu sedikit untuk bisa menyampaikan yang sebenar-benarnya. Kalau setahu saya ya, namanya institusi fund manager itu sangat merahasiakan ya kan, sangat merahasiakan posisi mereka, pandangan mereka. Kalaupun mereka memiliki kepentingan ya, mereka akan dalam bentuk berita dan sebagainya, itu pun tidak melalui mereka, melalui ya agensi ataupun melalui media yang tidak terlalu mencolok ke hubungannya dengan mereka, seperti itu ya. Itu setahu saya loh. Tapi mungkin sekarang ini sudah terjadi perubahan gaya, perubahan karakter
ya itu mungkin ya tidak relevan lagi yang saya sampaikan ini. Tapi kalau setahu saya institusi, ya mungkin kita bisa bilang mungkin fund manager di Asabri ataupun fund manager di beberapa sekuritas yang mengelola dana-dana mungkin besar gitu ya, kemungkinan mereka akan lebih cenderung sibuk mungkin tidak sempat untuk, kecuali mereka diundang sama media untuk berbicara. Tetapi kalau untuk mohon maaf ya, secara personal mungkin akan menguras tenaga dan energi karena sangat-sangat berat ya beban yang mereka pegang sebagai pressmaker gitu ya. Seperti itu ya kira-kira. Kalau saya mungkin lebih apa ya namanya, menyarankan ya Anda berhati-hati dengan masifnya informasi yang ada. Anda perlu melakukan filter, memilah dan memilih informasi ya. Mungkin yang disampaikan bisa benar ya, bisa aja ya gitu, tetapi ya kita nggak mau menghakimi sesama manusia karena saya juga tidak luput dari kesalahan, saya juga tidak sempurna tentunya. Jadi ya kita mencoba untuk menjaga aja hubungan antar manusia sebaik-baiknya gitu ya. Kita mungkin ya selalu menerima kritik dan saran dari Bapak Ibu semua. Kalau kita salah dan sebagainya kita terima gitu, karena ya sekali lagi kita sama-sama manusia ya kan. Manusia tidak luput dari kesalahan ya. Mungkin apalagi malam-malam gini ya udah capek ya kan, pasti mungkin Bapak Ibu mengalami ya kalau sudah full time trader atau full time investor ngeliatin market seharian, terus kita coba untuk luangkan waktu sejenak untuk membantu gitu ya. Mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang saya perbuat juga, mohon dimaklumi ya gitu. Baik, mohon analisa saham ESES apakah masih bisa ke area 1000. Kita lihat secara teknikal ya berarti ya. Oke, terakhir dia rejection ya dari 900-an gitu ya. Apakah bisa? Ya bisa, tetapi kecil ya untuk ke sana, dengan catatan dia tidak menembus ke bawah 710 ini ke bawah. Itu masih bisa. Tapi kalau sudah ke situ probabilitasnya kurang dari 50%. Tetap bisa. Bisa aja dia break kemudian dia balik lagi dan naik, bisa. Tetapi jika itu terjadi probabilitasnya menurun menjadi di bawah 50%. Nah sekarang ini 50-50 ya, karena dia konsolidasi dan kebetulan resistnya di bawah 1000 ya. Andai kata dia membentuk higher low, nah itu berbeda lagi, mungkin probabilitasnya bisa di angka 79 sampai dengan 85% gitu ya. Sekarang ini masih belum. Oke, sudah saya jawab semua, semoga tidak ada yang terlewat ataupun luput dari pandangan saya atau penglihatan saya, karena ya sekali lagi sudah malam dan mungkin Bapak Ibu juga sudah waktunya istirahat ya. Jadi mohon dimaklumi apabila saya banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian ya dalam Yeftalk setiap malam ya, hampir setiap malam ya. Enggak setiap malam sih, hampir setiap malam. Kita coba untuk meluangkan waktu, apa yang saya miliki sekiranya dibutuhkan saya coba untuk sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat memberikan Bapak Ibu informasi yang berguna ya, memberikan keberuntungan untuk kita semua ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini sekali lagi menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Itu saja yang dapat kami sampaikan di Yeftalk malam ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.